Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neti Harawati, guru kelas 1 di SD Melati Tunas Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik terkait asesmen autentik tanpa tes yang sudah saya lakukan di sekolah dengan judul Asesmen Autentik Ramah Anak pada mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan yang bertemakan supermarket matematika. Selamat menyaksikan. Kegiatan asesmen di sekolah dasar memiliki peran penting dalam memahami perkembangan belajar peserta didik. Namun, pada jenjang kelas 1 SD, kemampuan membaca dan menulis peserta didik masih sangat bervariasi. Banyak peserta didik yang belum lancar membaca instruksi atau menuliskan jawaban secara mandiri. Ketika asesmen dilakukan dalam bentuk tertulis, hasilnya seringkali tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Karena peserta didik kesulitan memahami soal bukan karena tidak tahu jawabannya. Dalam konteks ini, sejalan dengan transisi PAUD ke SD, diperlukan pendekatan pembelajaran dan asesmen yang sejalan dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Anak di kelas 1 SD masih membutuhkan suasana belajar yang mirip dengan PAUD, yaitu belajar melalui bermain, eksplorasi, dan pengalaman langsung. Oleh karena itu, penerapan asesmen autentik tanpa tes tertulis ini menjadi langkah yang tepat untuk mendukung transisi yang lembut dan menyenangkan bagi peserta didik. Sebagai guru kelas 1 SD, saya menemukan bahwa kemampuan membaca dan menulis peserta didik sangat beragam. Ketika menghadapi ujian tertulis, sebagian besar anak tampak cemas dan belum mampu memahami instruksi soal secara mandiri. Kondisi ini membuat hasil ujian tertulis kurang mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, saya menerapkan asesmen autentik tanpa tes tertulis sebagai alternatif ujian di kelas 1 SD. Dalam praktik ini, peserta didik menunjukkan kemampuan melalui kegiatan berbicara, berhitung bilangan konkret, bermain peran, dan berkarya. Pendekatan ini juga mendukung prinsip teaching at the right level dan culturally responsive teaching karena memberi ruang pada setiap peserta didik untuk belajar sesuai kemampuannya dan latar belakang budayanya. Tujuan dari praktik baik ini yaitu mengukur pencapaian belajar peserta didik melalui kegiatan nyata, bukan hanya dari tulisan, lalu menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian peserta didik, dan menunjukkan bahwa asesmen dapat dilakukan dengan cara menyenangkan dan bermakna, serta memberikan umpan balik yang membangun kepada peserta didik dan orang tua secara autentik. Praktik baik yang akan saya lakukan pada mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan yang bertemakan supermarket matematika. Di sini, saya akan menentukan kompetensi dasar yang akan diukur seperti kemampuan berbicara, berhitung, dan bekerja sama antar teman. Lalu, pelaksanaan asesmen ini dilakukan dengan kegiatan nyata seperti berhitung menggunakan benda konkret, bermain peran. Di sini anak-anak akan melakukan kegiatan membeli seperti di supermarket. Pada umumnya, mereka akan mengambil barang yang akan mereka beli lalu dimasukkan ke dalam keranjang yang telah mereka rangkai sendiri. Penilaian yang akan dilakukan yaitu dengan observasi langsung, mencatat hasil pada lembar observasi dan portofolio, serta memberikan umpan balik ke lisan kepada peserta didik. Di sini, peserta didik sedang merangkai troli dan tas belanja untuk mereka pakai dalam berbelanja di supermarket matematika ini. Lalu selanjutnya, setelah merangkai tas berbelanja dan troli, mereka akan memilih snack
yang akan mereka ambil dan dimasukkan kepada troli tersebut. Setelah mereka memilih dan memasukkan snack, mereka akan menjawab pertanyaan atau soal yang ada di dalam snack tersebut, lalu menempelkan snack tersebut di dalam tas keranjang yang telah mereka rangkai. Asesmen autentik ini membantu saya memahami perkembangan peserta didik secara menyeluruh, bukan hanya dari segi pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan, sikap, dan karakter. Selain itu, peserta didik tampak lebih bahagia dan termotivasi karena merasa bermain sambil belajar, bukan diuji dengan suasana yang menegangkan. Penerapan asesmen ini terbukti efektif dalam mendukung transisi PAUD ke SD yang lembut dan berpihak pada anak. Melalui asesmen ini, saya sebagai guru dapat menilai kemampuan peserta didik berdasarkan aktivitas nyata, bukan hanya kemampuan akademik. Pendekatan ini membantu anak merasa nyaman, termotivasi, dan siap melanjutkan pembelajaran di SD dengan semangat positif. Senang nggak belajar hari ini? Oke, dadah dong, dadah. Ya. Saya setuju dengan praktik baik yang dilakukan oleh Bu Neti. Menurut saya asesmen autentik bertujuan untuk menilai kemampuan peserta didik secara lebih bermakna melalui kegiatan nyata seperti bercerita, berhitung konkret, dan bermain peran. Hasilnya menunjukkan peningkatan kepercayaan diri, keterlibatan aktif peserta didik, serta penilaian yang lebih objektif terhadap perkembangan peserta didik. Demikian praktik baik yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan guru semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.